Ajal sang pelaku pesugihan babi ngepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kampung terpencil, hidup seorang pria bernama Sarman. Ia dikenal sebagai orang yang bercita-cita tinggi namun selalu terbelit oleh masalah ekonomi. Suatu hari, Sarman bertemu dengan seorang pria misterius yang mengajarkan jalan cepat menuju kekayaan. Sarman diperkenalkan pada ilmu pesugihan babi ngepet. Setelah ritual yang mendebarkan, Sarman pun berubah menjadi babi ngepet pada malam-malam tertentu. Setiap kali ia berubah, harta benda penduduk kampung pun hilang secara misterius. Dari malam ke malam, Sarman terus mengumpulkan kekayaan dan membangun rumah megah di tengah kampung. Tapi ia tidak sadar, ada harga yang harus dibayar. Suatu malam, Sarman terbangun dengan rasa gelisah yang mengerikan. Seakan ada yang mengawasinya. Di kamarnya, muncul sosok pria tua dengan wajah penuh luka dan tatapan dingin. Pria itu berbisik, "Ajalmu sudah dekat, Sarman. Kau pikir bisa lepas dari kutukan ini?" Sarman mencoba menenangkan diri, tapi saat malam semakin larut, ia merasakan tubuhnya berubah tanpa kendali. Ia kembali berubah menjadi babi ngepet, namun kali ini berbeda. Tubuhnya terasa berat, kaki-kakinya gemetar, dan suara nafasnya mendesing seperti sedang sekarat. Tiba-tiba, muncul sekelompok penduduk kampung membawa obor. Mereka mengepung Sarman yang saat itu masih dalam wujud babi. Keringat dingin membasahi tubuhnya yang mulai lemah. Ia mencoba lari, tapi setiap langkah terasa seperti membawa beban seberat batu. Saat ia tertangkap, penduduk yang penuh kemarahan segera menghujaninya dengan pukulan dan tusukan. Ketika babi itu mati, wujudnya kembali menjadi tubuh Sarman. Teriakan kaget dan penuh rasa jijik memenuhi udara. Mereka baru menyadari siapa sosok di balik hilangnya harta mereka selama ini. Sarman memang berhasil mendapatkan kekayaan, namun ajal menjemputnya dalam bentuk yang tak pernah ia duga. Sejak itu, kampung kembali tenang, namun setiap malam Jumat, warga mengaku sering mendengar suara desahan menyeramkan, seolah babi ngepet yang sudah mati itu berusaha kembali untuk menuntut balas. Setelah kematian Sarman, kampung itu kembali tenteram, tetapi bisik-bisik tentang arwah Sarman mulai menyebar. Warga sering mendengar desahan menyeramkan di malam hari, suara samar yang seolah-olah datang dari arah rumah tua Sarman yang kini kosong dan terkunci rapat. Beberapa warga bahkan mengaku melihat bayangan babi besar yang berjalan limbung di jalanan kampung. Suatu malam, Pak Darto, kepala dusun, terpaksa pulang larut karena urusan mendesak di rumah saudaranya. Dalam perjalanan pulang, ketika melintasi rumah Sarman, ia merasakan hawa dingin yang merayap hingga tulang. Tiba-tiba, di depannya muncul sosok babi besar. Matanya merah menyala menatap tajam ke arah Pak Darto. Tubuh Pak Darto langsung kaku, tidak mampu bergerak. Sosok babi itu berjalan mendekat, dan setiap langkahnya terdengar gemuruh seperti hentakan berat di tanah. Pak Darto mencoba merapal doa, namun lidahnya terasa keluh, hanya bisikan lirih yang bisa keluar dari bibirnya. Bayangan babi itu semakin mendekat, napasnya berat, menghembuskan aroma anyir yang menusuk hidung. Saat babi itu hampir menyentuhnya, suara lirih terdengar dari arah belakang, "Pak, ingatlah dosa-dosanya." Suara itu jelas milik Sarman, penuh penyesalan sekaligus dendam. Pak Darto terjatuh pingsan di tempat. Keesokan harinya, ia ditemukan oleh warga dalam keadaan tubuh menggigil dan wajah pucat ketakutan. Setelah kejadian itu, Pak Darto menjadi sakit-sakitan, tubuhnya melemah, dan selalu mengigau tentang Sarman dan babi ngepet. Beberapa tetua kampung percaya bahwa arwah Sarman belum bisa tenang, masih gentayangan karena kematiannya yang tragis. Mereka memutuskan untuk mengadakan ritual pemanggilan arwah, berharap bisa melepaskan Sarman dari penderitaannya. Dipimpin oleh seorang dukun kampung yang sakti, ritual itu digelar di rumah Sarman yang kini kosong. Mereka membawa sesajen, membakar kemenyan, dan memulai pemanggilan arwah Sarman. Ketika ritual dimulai, angin kencang tiba-tiba bertiup. Padahal malam itu sebelumnya sangat tenang. Suara lolongan anjing terdengar bersahutan dari berbagai penjuru kampung. Dukun itu berteriak, "Sarman, jika kau ingin kedamaian, lepaskan dendammu dan pergilah dengan tenang." Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara dentingan keras dan suara desahan yang khas dari sosok babi ngepet. Bayangan besar muncul dari kegelapan, dan sosok itu mendekat ke arah para warga yang sedang berdoa. Banyak yang ketakutan dan ingin lari, namun sang dukun menenangkan mereka. "Sarman, ikhlaskanlah semuanya, jangan ganggu kami lagi," teriak dukun itu sambil memercikkan air suci ke arah bayangan tersebut. Perlahan-lahan, sosok bayangan itu mulai memudar, desahannya menghilang, dan suara gemuruh berhenti. Sejak malam itu, warga tidak lagi mendengar desahan menyeramkan atau melihat sosok babi misterius. Rumah Sarman dibiarkan kosong dan menjadi bangunan terlantar. Tak ada satupun warga yang berani mendekat atau berniat menempatinya.
Meski Sarman telah pergi, cerita tentang ajalnya menjadi kisah yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa kekayaan yang didapat dari jalan sesat pasti akan berakhir dengan kehancuran. Rumor terakhir yang beredar mengatakan bahwa siapapun yang berani mengunjungi rumah Sarman di malam Jumat Kliwon akan mendengar suara desahan samar, seolah-olah arwah babi ngepet itu masih menanti mangsanya yang berikutnya. Setelah beberapa tahun, rumah Sarman yang terlantar mulai ditumbuhi ilalang tinggi dan pohon-pohon liar. Meski sudah lama kosong, aura mencekam masih sangat terasa di sana. Banyak warga kampung yang memilih menghindari jalan di depan rumah tersebut, apalagi saat malam tiba. Namun, rasa penasaran seorang pemuda bernama Ardi tak bisa dibendung. Ia selalu mendengar cerita tentang arwah Sarman dan bayangan babi ngepet yang gentayangan. Di tengah desas-desus itu, Ardi merasa tertantang untuk membuktikan kebenarannya. Bersama dua temannya, Benny dan Andi, ia berencana masuk ke rumah Sarman pada malam Jumat Kliwon, malam yang konon paling sering memunculkan sosok babi ngepet. Ketika malam yang dinanti tiba, ketiga pemuda itu berkumpul dengan Senter dan beberapa jimat pemberian tetua kampung yang mereka anggap bisa melindungi. Langkah mereka mantap menuju rumah tua itu, meski sebenarnya hati mereka penuh ketakutan. Begitu mereka melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap. Dinding rumah yang dulu megah itu kini dipenuhi lumut, dan bau anyir seperti darah kering menyebar di udara. Mereka berjalan pelan, menyusuri ruang tamu, lalu ke ruang belakang di mana ritual pesugihan dulu pernah dilakukan oleh Sarman. Di sudut ruangan, mereka melihat ada bekas lingkaran hitam di lantai, bekas dari ritual yang dahulu dilakukan. Ardi memberanikan diri menyentuh lantai itu, dan tiba-tiba terdengar suara desahan panjang yang menyayat hati. Seketika itu pula, lampu senter mereka padam, hanya menyisakan kegelapan total. Suara langkah berat mulai terdengar di dalam rumah, menghentak-hentak pelan seperti ada makhluk besar yang mendekat. Ketiganya berusaha menyalakan senter, tetapi tidak berhasil. Di tengah kepanikan, mereka merasakan hawa panas di belakang mereka. Andi menoleh perlahan dan langsung menjerit histeris. Di hadapannya, berdiri bayangan besar berbentuk babi dengan mata merah menyala. Sosok itu bergerak semakin dekat, dan napasnya terasa hangat di leher Ardi. Mereka berusaha lari ke pintu keluar, namun pintu seolah terkunci rapat. Ardi dan Benny mencoba membongkar pintu itu dengan segala tenaga, sementara Andi terjatuh di belakang. Tubuhnya seakan tertarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Andi berteriak, "Tolong, ada yang menarikku!" Ardi dan Benny panik. Namun ketika mereka menoleh, Andi sudah hilang dari pandangan, terseret ke dalam kegelapan rumah. Hanya terdengar suara desahan berat dan jeritan samar dari dalam ruangan. Saat itu, Ardi merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada yang membisikinya, "Kalian semua akan menerima balasan." Tanpa berpikir panjang, Ardi dan Benny akhirnya berhasil mendobrak pintu dan keluar dari rumah itu. Begitu mereka menginjakkan kaki di luar, suasana berubah menjadi hening. Mereka mencoba mencari Andi, namun ia benar-benar menghilang tanpa jejak. Ardi dan Benny melapor ke warga kampung, tetapi tidak ada satupun yang berani masuk ke rumah tersebut. Sejak kejadian malam itu, rumah Sarman semakin dihindari. Banyak warga yang yakin bahwa arwah Sarman kini tak hanya menjadi bayangan, tetapi juga penunggu yang mencari korban baru. Sosok Andi tidak pernah ditemukan, hanya tersisa cerita menyeramkan tentang rumah yang dihuni oleh arwah penasaran dan sosok babi ngepet yang terus gentayangan, seolah mencari korban yang berani mengusik ketenangannya. Setelah kepergian Andi yang misterius, ketakutan warga kampung terhadap rumah Sarman semakin menjadi-jadi. Para tetua kampung memutuskan untuk memasang sesajen di depan rumah tersebut setiap malam Jumat Kliwon, berharap agar arwah Sarman dan sosok babi ngepet itu tidak lagi mengganggu mereka. Namun, bayangan mengerikan tetap menghantui desa. Suatu malam, seorang dukun sakti bernama Mbah Karta datang ke kampung itu. Mbah Karta mendengar cerita tentang arwah gentayangan Sarman dan mengaku pernah memiliki ilmu yang sama. Tetapi ia telah bertobat dan memutuskan untuk menolong kampung tersebut. Dengan membawa jimat-jimat pelindung dan tongkat bambu berukir mantra, Mbah Karta bersedia melakukan ritual pengusiran di rumah Sarman. Warga kampung berkumpul di sekitar rumah tua itu, menyaksikan dengan penuh harap. Mbah Karta mulai mengelilingi rumah sambil merapal doa dan memercikkan air suci ke segala penjuru. Saat ia tiba di ruang belakang, tiba-tiba terdengar suara desahan berat dan angin kencang bertiup, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menolak ritual itu. "Aku tahu kau ada di sini, Sarman," seru Mbah Karta dengan suara tegas. "Sudah waktunya kau pergi, bebaskan dirimu dari kutukan ini." Suara jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari sudut ruangan, diikuti dengan munculnya bayangan babi besar yang mengerikan. Babi itu muncul dengan mata merah yang membara, tubuhnya semakin besar seiring dengan kemarahan yang terasa di udara. Warga yang melihat dari luar berteriak ketakutan,
beberapa dari mereka bahkan melarikan diri. Namun, Mbah Karta tetap berdiri teguh. Ia mengangkat tongkatnya dan memukul lantai dengan keras, mengucapkan mantra-mantra pengusir yang semakin lama semakin cepat. Babi ngepet itu meraung-raung, tubuhnya menggeliat, seolah-olah tersiksa oleh kekuatan doa yang dipancarkan Mbah Karta. Wajahnya berubah dari sosok babi menjadi wajah Sarman yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. "Aku terperangkap. Aku hanya ingin kaya. Tolong aku." Suara Sarman terdengar lirih, penuh keputusasaan. Mbah Karta menggeleng pelan. "Kau terjebak oleh perbuatanmu sendiri, Sarman. Kau sudah mencelakai orang lain demi keserakahanmu. Satu-satunya cara agar kau bebas adalah dengan pengakuan dan tobat." Sarman tampak ragu, namun akhirnya ia mulai memohon ampunan dengan suara gemetar. Perlahan, sosoknya yang menyeramkan mulai melebur, berganti menjadi cahaya redup yang semakin lama semakin pudar, hingga akhirnya hilang tanpa bekas. Saat itu juga, rumah Sarman yang dingin dan mencekam mendadak terasa lebih ringan, seolah kegelapan yang menghuni tempat itu selama ini sudah lenyap. Mbah Karta menurunkan tongkatnya dan menghela napas panjang. Akhirnya, Sarman telah pergi, gumamnya. Warga kampung yang menyaksikan dari luar rumah merasa lega. Meski masih ada perasaan takut yang tersisa, mereka bersyukur bahwa arwah Sarman akhirnya telah lepas dari penderitaannya. Rumah itu dibiarkan kosong sebagai pengingat bagi seluruh warga, bahwa kekayaan yang diperoleh melalui jalan sesat akan selalu berakhir tragis. Namun, meski Sarman telah pergi, cerita tentang babi ngepet dan rumah angker itu tetap hidup di kampung tersebut. Mereka percaya bahwa walaupun sosok Sarman telah lenyap, pelajaran tentang keserakahan dan dosa akan selalu membayangi rumah itu, sebagai pengingat bagi siapapun yang tergoda oleh kekayaan yang instan.